Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa badu. Anak-anakku sekalian, di dalam sebuah kitab karangan Imam Al-Ghazali, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, jilid keempat, beliau menceritakan sebuah cerita yang inspiratif. Di situ dikatakan ada seorang abid, orang yang selalu ibadah kepada Allah. Suatu ketika dia mendengar ada orang yang melaporkan kepada dirinya, "Wahai abid, di suatu tempat itu ternyata ada sebuah pohon besar. Yang pohon besar itu selalu dipuja, selalu diibadahi oleh orang-orang yang di sekitarnya." Maka setelah mendengar cerita tersebut, abid ini marah. Ya, kalau bahasa saya, kurang ajar. Mana orang itu? Pohon itu tak potong, kata dia. Maka bawalah dia kapak menuju ke pohon tersebut, tapi di tengah jalan ada setan, ada iblis. Kemudian ia menjelma seperti manusia dan ia mendatangi seorang abid tersebut. Jadi di tengah jalan ketemulah seorang abid ini dengan iblis yang berbentuk manusia tersebut. Kemudian ditanya sama iblis ini, "Wahai fulan, kamu mau kemana?" "Saya mau memotong pohon di sana. Konon pohon itu selalu diibadahi oleh orang-orang. Maka akan saya potong." Kata iblis, "Ngapain kamu ke sana? Ya, itu kan gak ada urusannya sama kamu. Kamu tidak mengganggu kamu silakan ibadah dan mereka juga ibadah." Ya. Terus akhirnya terjadilah pertengkaran sampai pukul-pukulan. Dan ketika itu iblis dikalahkan sama si abid tersebut. Ya, diinjaklah badannya dan didudukilah dadanya tersebut. Ya, kata iblis, ampun, tolong jangan saya bunuh. Sudah, terserah sekarang. Kalau kamu mau pergi memotong, silahkan. Tapi si abid ini karena sudah tengkar, ya, bagaimana mau memotong pohon tersebut. Akhirnya dia pulang, besok aja lagi lah. Sudah, ini tenaga saya sudah habis. Gelut sama orang tersebut. Keesokannya dia mau berangkat lagi, ternyata iblis ini tetap mendatanginya. Akhirnya terjadilah pertengkaran sampai gelut, sampai dikalahkan lagi iblis. Ya, dan iblis tetap memberikan penipuan. Dia meminta kepadanya, "Sudah, begini aja lah. Gimana kalau saya begini? Kamu diam aja tetap di rumah. Nanti ketika kamu bangun tidur, saya kasih uang 2 dinar. Coba nanti kamu ambil 2 dinar tersebut di bawah bantalmu." Wah, enak juga ya. 2 dinar setiap hari, kata pemuda tersebut. "Oke lah kalau gitu. Tapi siapa jaminannya?" "Aku. Kalau kamu nggak mendapatkan 2 dinar, maka datanglah kepada." Oke. Besoknya dia balik. Kemudian besok paginya tidur, bangun, dibuka-buka itu. Ada uang 2 dinar. Senang ya pemuda tersebut, abid tersebut. Besoknya lagi bangun, ada uang 2 dinar. Besoknya lagi, hari ketiga ketika dia bangun, dibuka, gak ada uang ini. Kurang ajar ini. Pembohong itu orang tersebut. Maka bawalah kapak dia, kemudian mau benar-benar memotong pohon yang besar tersebut. Di tengah jalan ketemulah sama pemuda tersebut, sama iblis tadi itu ya. Kata iblis, "Mau kemana kamu?" "Mau motong pohon itu." Tidak bisa, hadapi dulu aku."
Gelutlah itu antara iblis dengan seorang abid tersebut. Ya, dengan dahsyatnya pertempuran yang ketiga ini ternyata tidak disangka-sangka. Seorang abid ini kalah. Bukan dia dulu menginjak iblis ini, malah dia diinjak oleh iblis tersebut. Ya, sampai ampun-ampunan. Akhirnya kata pemuda tersebut, aduh, ampun. Kok kenapa sekarang kamu hebat sekali? Padahal 2 hari pertemuan kemarin itu aku selalu mengalahkan kamu. Kata iblis, kamu kemarin bertempur, marah, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang kamu bertempur, kemudian memerangi, memotong pohon ini bukan karena Allah, tapi karena uang 2 dinar. Ya. Imam Al-Ghazali di sini memperingatkan kepada kita betapa pentingnya lillah, betapa urgennya niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang akan bisa mengalahkan setan iblis ketika kita menghadapi dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada kita perkataan iblis. Iblis pernah ngomong, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Apa perkataannya? Kata iblis, qala fabi izzatika la ugwiyannahum ajmain illa min ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, demi zat dan kemuliaanmu ya Allah, sungguh saya akan menggoda, mengganggu semua anak Adam, illa min ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu saja yang ikhlas lillah karenamu. Ini penting bagi kita selalu meluruskan niat kita, selalu mengikhlaskan niat kita. Ikhlas ketika sebelum beramal, ikhlas ketika sedang beramal, pun begitu pula ikhlas setelah kita beramal. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu istiqomah di dalam kondisi ikhlas lillahi ta'ala. Baik, ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.